kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih setiamu, penyertaan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Saat ini kami ada di hadapan-Mu bersama dengan keluarga kami. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau memuji nama-Mu. Bahkan kami mau membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap kami Tuhan, mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan pakailah hamba-Mu ini di dalam memberitakan firman-Mu. Berkati dan jauhkan segala kuasa iblis, kuasa kegelapan. Biarlah firman-Mu boleh diberitakan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini kita baca dalam kitab 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-27. Beginilah firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduk lagi di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk menempatkan nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema firman Tuhan kepada kita pada hari ini adalah doa ucapan syukur. Mensyukuri kasih Tuhan itu bukan hanya perlu, bahkan harus menjadi sebuah gaya hidup. Karena mengucap syukur adalah bagian yang tak terpisahkan dari setiap kehidupan orang percaya. Bahkan dalam 2 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan di sana bahwa Tuhan juga menghendaki agar kita tetap mengucap syukur dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus mengucap syukur dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, baik dalam situasi suka maupun duka, maupun ketika kita sedang dalam keadaan sakit ataupun sehat. Ketika kita dalam keadaan aman atau dalam keadaan mengalami cobaan. Ketika kita dalam keadaan takut, kecewa, sedih, dan lain sebagainya. Kita harus tetap mengucap syukur. Sebab mengucap syukur adalah sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang telah memberi kita kehidupan.
Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, inilah yang dilakukan oleh Raja Daud ketika ia mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nathan kepadanya. Ia masuk ke dalam kemah dan ia duduk menghadap kepada Tuhan. Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia menyadari bahwa hanya karena kasih Tuhan, hanya karena kelayakan Tuhan, sehingga ia dan keluarganya bisa ada sampai saat ini di hadapan Tuhan. Maka itulah sebabnya ia menaikkan doa sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Sebuah pengakuan dari hati yang tulus dan murni keluar dari mulut Daud. Daud mengakui bahwa Tuhanlah yang merancangkan segala hal-hal yang baik, yang indah dan luar biasa ini atas dirinya. Sekalipun Allah tidak mengabulkan keinginan Daud untuk mendirikan rumah bagi Allah, itu kita bisa baca dalam ayatnya yang keempat sebelum firman Tuhan ini. Namun Daud tidak marah ataupun kecewa atau tersinggung akan hal itu. Tetapi ia dengan penuh kerendahan hati bersyukur dan menaikkan pujian kepada Allah. Itulah yang ia nyatakan dalam ayat 16 sampai 20. Daud mengungkapkan pujian dan penghormatan kepada Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang tidak dapat disejajarkan, dibandingkan dengan apapun di dalam dunia ini. Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar terhadap umatnya Israel yang begitu dahsyat. Bahkan rencana kekal Tuhan pun diteguhkan atas dirinya sebagai bagian dari bangsa Israel. Di ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Bahkan Daud juga mengakui bahwa Allah yang ia sembah akan membangun keturunannya. Di ayat yang ke-25. Itulah sebabnya Daud mempercayakan hidupnya dan juga keluarganya ke hadapan Tuhan sepenuhnya, agar Tuhan memberkatinya untuk selama-lamanya. Ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini, mari kita belajar beberapa hal dari apa yang dilakukan oleh Raja Daud ini. Yang pertama, karya Allah akan selalu nyata bagi setiap orang yang percaya, yang selalu menaruh harapan kepada Tuhan. Janji penyertaan sebagai bukti kasih setia Allah bagi umatnya akan selalu ia nyatakan cepat ataupun lambat. Sebagaimana janji penyertaannya kepada Raja Daud, ayat ke-13b. Demikian juga janji itu akan nyata dan kita terima dalam setiap kehidupan kita jika kita tetap berharap kepadanya. Yang kedua, ketika Allah sudah menyatakan kasih setianya bagi kita, maka kita juga harus meresponi kasih setia Allah itu dengan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Minimal kita harus bersyukur untuk kehidupan yang telah Ia anugerahkan bagi kita sampai saat ini. Bahkan kita juga harus bersyukur bahwa sampai detik ini Tuhan telah menolong, menyertai, bahkan telah melindungi kita dari wabah penyakit, yaitu virus corona yang membuat manusia hidup di dalam ketakutan. Itulah bukti kasih setia Tuhan yang selalu senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, kasih setia Tuhan mestinya kita lihat secara menyeluruh.
bahwa Tuhan menyertai dalam situasi apapun. Bahkan dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun. Kalau kita menyadari akan hal itu, maka itulah yang membuat kita selalu bersyukur dalam segala keadaan, dalam segala situasi kepada Tuhan. Yang ketiga, melalui firman Tuhan ini, kita diajak untuk membangun komitmen, berjanji untuk tetap setia kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan ini. Karena Allah kita adalah Allah yang setia berpegang pada janji-janjinya. Dan hendaknya janji kita kepada Allah agar sungguh-sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap keseharian kita. Itulah sebagai respon kita atas kasih setia Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Marilah kita mempercayakan kehidupan kita ini bersama keluarga kita sepenuhnya ke hadapan Tuhan, agar Tuhan memberkati kita untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang menjadi ayat hafalan terambil dari Mazmur pasal 92 ayat 2. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah menyapa kami. Kiranya Engkau teguhkan bagi kami semua, agar senantiasa hidup kami mengucap syukur kepada Tuhan. Agar kami senantiasa melihat dan merasakan kasih setia Tuhan dalam situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami ini. Biarlah firman-Mu yang telah menyapa kami ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami ya Tuhan, untuk senantiasa memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.